Selamat siang, smart people semua. Apa kabar semuanya, smart people? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun bagi smart people yang sedang menjalankan ibadah puasa ya. Terima kasih sudah bergabung dalam acara kita kali ini yang pastinya bakal seru dan penuh wawasan. Perkenalkan, saya Muhammad Fathah Al-Falah yang akan menemani Smart People sebagai host dan juga moderator pada acara hari ini. Dan acara hari ini bakal seru banget karena kita sudah mengundang narasumber yang kompeten dan berpengalaman di bidang perpajakan serta investasi, yaitu Pak Rudi Lopulisa, di mana beliau merupakan konsultan pajak dan founder dari Urus Pajak ID. Selamat siang, Pak Rudi. Selamat siang Mas Falah. Semoga dalam keadaan sehat ya, Pak Rudi ya. Amin. Amin, amin. Baik, smart people, untuk tema kita kali ini adalah pentingnya pelaporan pajak tahunan bagi investor pasar modal. Kenapa tema ini penting? Karena sebagai investor pasar modal, kita nggak cuma memikirkan tentang return, tapi juga harus paham soal kewajiban pajak kita. Apalagi pelaporan pajak tahunan kadang bisa jadi hal yang bikin bingung. Nah, di acara ini kita akan membahas tuntas mulai dari cara pelaporan yang benar, perhitungan pajak saham sampai tips biar nggak salah langkah. Jadi siapkan catatan dan pertanyaan terbaik dari Smart People semua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai masuk ke sesi utama, di mana sesi ini kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber yang akan membantu kita memahami berbagai aspek penting tentang pelaporan pajak tahunan bagi investor saham. Baik, silakan Pak Rudi. Terima kasih Pak Falah. Saya izin share screen ya. Baik, Pak Rudi, silakan. Oke. Oke, teman-teman eh, bisa lihat screen saya ya. Cukup jelas ya. Baik, cukup jelas, Pak. Bisa di zoom, bisa di full screen. Alright. Alright. Oke. Selamat siang smart people ya kita sebutnya ya, Pak Falah ya. Iya, betul Pak Rudi, Smart People semua. Siap. Perkenalkan nama saya Rudi ya, saya konsultan pajak terdaftar. Saya juga boleh dibilang aktif ya melakukan investasi ya menggunakan berbagai macam instrumen investasi ya tentunya. Jadi bukan hanya saham saja, tapi ada beberapa instrumen investasi yang cukup menarik yang saya juga lakukan gitu. Nah, hari ini saya berkesempatan diberikan untuk memaparkan materi terkait bagaimana sih melaporkan investasi-investasi yang sudah kita lakukan selama 1 tahun penuh ya, terutama di laporan SPT tahunan ya. Karena kita tahu laporan SPT tahunan pribadi kan tenggat waktunya di 31 Maret 2025 ini ya untuk yang tahun 2024. Jadi pastikan tidak terlambat dan pastikan juga yang dilaporkan tepat gitu ya. Saya lanjut. Oke, sebenarnya apa saja sih jenis-jenis investasi ya yang common, yang umum dilakukan oleh orang pribadi ya. Yang pertama yang kita tahu ya adalah saham ya di Bursa Efek Indonesia. Lalu ada obligasi. Obligasi sendiri ada dua jenis ya. Ada yang dari swasta ya, satu lagi ada yang versi pemerintah obligasinya. Lalu yang untuk pemula-pemula ya biasanya disarankan apa reksadana ya. Ada reksadana. Nextnya yang paling penting adalah kalau kita berinvestasi saham yang kita inginkan salah satunya adalah return yang kita sebut dengan dividen. Nah, keempat hal ini adalah jenis-jenis investasi yang umum dan sering sering sekali saya temukan cara pengisian di SPT-nya itu keliru. Ya, oleh karena itu hari ini saya akan bahas. Saya kemarin download data saya ya, client report ya di RHB. Yes, kita pakai RHB juga ya, Smart People ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman Smart People kalau ada yang bingung ya cara menggunakan bagaimana cara mengambil data client report nanti bisa konsultasi langsung ke kita sebutnya account management yang menghandle account kita ya. Nah, kali ini saya sudah tarik data ya. Saya tarik data per 31 Desember 2024 ya. Nah, di sini Smart People bisa lihat ada transaksi
jual sahamnya itu senilai 300 miliar di sini ya. Oke, terus ada PPh yang sudah dipotong. Ya, kita tahu kalau kita jual saham di Bursa Efek, kita akan dikenakan 0,1% PPh final. Ya, ini nilai 0,1% dari 300 juta. Oke, nextnya saya menerima dividen sebesar 7,96 juta ya selama tahun 2024. Lalu saya ada dana cash yang belum diinvestasikan ya. Jadi bentuknya ada di rekening RDN-nya ya. Di RDN-nya itu ada 101 juta. Oke. Terus ada posisi. Nih, ada posisi yang penting ini. Posisi per 31 Desember portofolio saya kalau di sini ada dua jenis ya, ada penutupan dan perolehan. Ya, penutupannya di 200 jutaan, perolehannya di 500 jutaan. Nah, bagaimana cara mengisinya ya teman-teman smart people? Saya akan tampilkan. Oke. Nanti kita bisa sambil balik terus kita balik ke halaman untuk pengisian SPT ini lagi ya. Tadi kan kita lihat ada penjualan saham di Bursa Efek senilai 300 miliar ya. Nah, kita isi sesuai dengan datanya 300 miliar. Lalu ada PPh terutangnya kita isi juga ya 0,1%. Ini diisi manual ya teman-teman smart people, bisa diisi manual, jadi tidak perlu khawatir. Oke, nextnya adalah ada pembagian dividen ya smart people 7,96 juta kita isi. Loh, kenapa dividen pajak atas dividennya nol Pak? Oke, seperti yang kita ketahui ya, mulai 2021 dividen yang dibagikan oleh perusahaan-perusahaan TBK itu tidak dipotong lagi, sebesar 10% ya. Jadi kewajibannya itu dilimpahkan ke masing-masing penerima. Ya, kenapa? Karena ada ketentuan. Kalau misalnya dividennya nanti diinvestasikan kembali selama 3 tahun, maka tidak perlu setor pajak 10%-nya. Ya, mekanismenya seperti apa? Setelah ini akan saya jelaskan. Oke? Tapi kalau misalnya teman-teman smart people, ya saya bayar aja deh 10%-nya, ya nanti ada kode billingnya, ada kode setorannya terkait pajak atas dividen ini, PP atas dividen. Ya, billingnya bisa diterbitkan, lalu langsung disetorkan saja, selesai kayak gitu. Ya, jadi misalnya nih teman-teman smart people menerima dividen dari saham yang kita beli ya. Contoh kita terima dividennya adalah 10 juta. 10%-nya adalah 1 juta ya, teman-teman smart people. Nah, misalnya kita terimanya adalah di tanggal 10 November misalnya. Nah, teman-teman smart people ingat untuk menerbitkan billingnya dan disetorkan maksimal tanggal 15 di bulan Desember. Ya, seperti itu mekanismenya. Lalu Pak, aduh sudah terlanjur nih, sudah telat nih, bagaimana ya? Gak apa-apa. Smart people masih punya pilihan antara diinvestasikan atau smart people tetap setor aja pajaknya. Kalau di setor pajaknya nanti ada bayar denda atas telat, ya sudah kita tahankan saja ya. Yang penting kita melakukan kewajiban. Oke, dendanya menyusul, tidak menjadi masalah ya. Oke. Nah, saya mau tampilin lagi. Lalu kita mengisi aset saham kita itu seperti apa ya? Ya, tadi kita perhatikan di client statement itu, kita ada dana RDN sebesar 101 juta ya smart people. Itu diisi. Kodenya adalah 012 karena dia bentuknya adalah rekening tabungan sebenarnya. Ya. Kita diisi, posisinya saldo 31 Desember. 101 juta rupiah. Oke. Next-nya. Kalau smart people lihat, di sini ada dua, ada harga penutupan dan harga perolehan. Ya, seperti yang kita ketahui smart people, kalau mengisi SPT tahunan yang diisi adalah harga perolehan. Ya, di sini smart people bisa lihat di kolom nomor 5, harga perolehan dalam kurung rupiah. Ya, jadi jangan diisi harga marketnya ya di per 31 Desember ya. Nanti kalau harga marketnya lagi jelek, nilai asetnya menurun drastis, nanti gigit jari kitanya, ya tidak sesuai cara pengisiannya. Oke, kita ngisinya sesuai dengan harga waktu kita beli, harga perolehan, ya. Maka dari itu saya tekankan lagi di sini ya, teman-teman smart people,
mintakan data client statementnya itu atau bisa di-download sendiri ya. Ini untuk mencegah terjadinya kesalahan pengisian. Oke. Nah, di sini saya menambahkan dua jenis aset lagi ya supaya rekan-rekan smart people itu ada gambaran kalau misalnya beli SBN ya, surat berharga negara, itu isinya bagaimana? Ya harga harga perolehannya, harga waktu kita belinya. Ya, kodenya beda ya, kodenya 034 kalau obligasi pemerintah ya, 034. Oke, yang dibeli adalah yang diisi adalah nilai belinya waktu waktu beli. Lalu kalau misalnya dapat kupon, dapat bunga, ya kita kan ngarepin obligasi itu kan salah satunya kita ngarepin bunganya. Ketika bunganya dibayarkan, kita isinya di mana? Oke, kita isinya di bagian ini, rekan-rekan smart people. Ya, di poin nomor satu. Let's say tadi kita beli obligasi nilainya 5 juta, kita dapat bunga dalam tahun itu adalah 100.000. Ya, pajaknya 10%. Oke, pajaknya 10.000 berarti. Diisi di baris nomor satu kalau SBN. Ya, paham ya? Nah, nextnya, saya ada beli reksadana, Kak. Reksadana. Reksadananya waktu itu saya beli 2 juta. Waktu 31 Desember, nilainya itu 2.050.000, Pak. Saya ngisinya yang angka berapa? 2 juta atau 2.050.000? Ya. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan ya. Kita isi dengan harga perolehan. Ya, rekan-rekan smart people, harga perolehannya 2 juta. Ya, jangan diisi 2.050.000. Ya, keliru. Karena kita belum belum eksekusi jual gitu. Ya, tetap kita harus catat sebagai harga perolehan. Oke, kalau case-nya adalah, Pak, kalau reksadananya saya jual di 31 Desember 2024, saya jual 2.050.000, ya, misalnya ya. Berarti di sini nanti nggak ada lagi asetnya, karena kan sudah kita jual reksadananya. Nah, 2.050.000 kita jual, belinya 2 juta, berarti kita ada untung sebenarnya 50.000. Kita isinya di mana? Ya, kita isinya di bagian ini. Ya, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Atas capital gain-nya aja. Ya, jangan diisi semua. Atas capital gain-nya aja. Cukup. Oke? Di bagian 1771 formulirnya. Ya. Nah, saya mau kembali lagi ke bagian yang dividen tadi. Karena ini yang paling banyak yang saya temukan tuh banyak sekali orang keliru terhadap dividen ini. Karena dividen sudah tidak dipotong langsung, maka kita punya dua opsi. Kita setor pajaknya 10% atau kita investasikan. Maka dari itu nanti ada pilihan mengenai ini. Ya, khusus dividen, saya tekankan lagi wajib dilakukan. Satu, kalau tidak kita setor PPh finalnya, maka kita wajib melakukan realisasi investasi selama 3 tahun berturut-turut. Ya, laporannya di mana, Pak? Portal DJP online. Ya, untuk yang belum pernah, saya akan kasih gambarannya ya. Ketika kita login ke DJP online, pastikan dulu kita sudah mengaktifasi fiturnya. Fiturnya namanya e-reporting investasi. Ya, ini diaktifkan dulu. Ya, setelah diaktifkan baru bisa kita ke bagian layanan. Lalu kita klik investasi reporting. Ya, setelah itu kita akan masuk lagi, ada tampilan seperti ini. Ya, kita perlu klik lapor. Ya, klik lapor. Nanti ada dua pilihan, rekan-rekan smart people, laporan dividennya dan laporan investasinya. Laporan dividen itu isinya apa? Laporan dividen itu isinya adalah kita terima dividennya dari siapa. Ya, saya kasih ilustrasi ya. Contohnya kita terima dividen dari BBCA ya, tanggal diterimanya kapan, berapa banyak yang kita terima, lalu berapa banyak yang kita investasikan. Let's say di sini 1,3 ya. Lalu kita menginvestasikannya 1,3 juga. Berarti seluruhnya kita investasikan. Ya. Setelah ini diisi, nah, di bagian bawahnya laporan investasi, kita perlu isi juga. Investasinya kemana? Nah, investasi ini banyak sekali rekan-rekan smart people. Banyak sekali. Yang paling common, yang paling gampang, tabungan. Tapi ingat, jangan habis ya uangnya. Jangan habis uangnya.
Karena kalau habis berarti tidak jadi investasi. Ya, boleh masukkan tabungan, boleh. Jadi rekan-rekan smart people bisa menyisihkannya mungkin di satu rekening khusus ya untuk investasi gitu. Untuk realisasi investasi, uangnya jangan digunakan 1,3 ini. Sebagai bukti kalau kita melakukan investasi. Ya ini diperbolehkan. Lalu kalau misalnya Pak, saya mau diinvestasikan kembali ke reksadana ya, atau saya ada tawaran nih dari rekan-rekan RHB, ada nih produk bagus investasi, boleh nggak? Boleh banget ya, tapi nanti dipilih bentuk investasinya harus dipilih, harus disesuaikan ya, harus disesuaikan. Karena ini pilihannya banyak banget, saya nggak bisa jabarkan di sini. Kurang lebih ada 50-an jenis investasi ya rekan-rekan smart people ya. Jadi cukup banyak. Kalau misalnya nanti rekan-rekan smart people itu bisa googling ya. Sekarang bisa pakai chat GPT juga, bisa klik jenis investasi untuk realisasi investasi dividen. Nah, nanti akan keluar tuh aturannya. Ada sekitar 50-an seingat saya. Oke. Nah, kalau sudah selesai klik tambah, nanti bisa di-review dulu. Nah, kalau di sini case-nya, uangnya kita investasikan sebagai tabungan, ya, rekan-rekan smart people. Ingat, setelah di-review, sudah oke. Nah, sebelum di-submit, saya tekankan lagi rekan-rekan smart people. Ingat di screenshot. Kenapa? Tidak ada historis ya soalnya. Setelah rekan-rekan smart people klik submit, rekan-rekan smart people mau lihat lagi, tidak bisa. Ya, dia cuma ada tanda bukti terima aja. Jadi ini di screenshot dulu, masukkan ke dalam file kita ya, kita arsip sendiri supaya apa, nanti tahun kedua rekan-rekan smart people wajib ngelakuin lagi hal yang sama ya untuk dividen yang sudah diterima tahun kemarin ya. Jadi akan dilakukan 3 tahun berturut-turut, jangan sampai kendor, karena kalau kendor nanti ditagih 10%-nya ya. Oke, saya dapat pesan sponsor pajak kuat Indonesia Maju. Sekian Pak Fala, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Rudi. Ini sangat insightful nih, gimana caranya kita untuk melaporkan pajak ya, terutama di instrumen-instrumen investasi dan paling ininya adalah saham. Nah, kita sebenarnya ada beberapa pertanyaan sih Pak. Ini juga pertanyaan datang dari diri saya sendiri dulu ya. Misalnya gini, kalau misalnya kita nggak melaporkan pajak sesuai aturan, itu kira-kira ada konsekuensinya nggak ya, Pak? Dan misalnya, apakah ini bisa berpengaruh saat kita mau investasi saham lagi atau trading lagi, atau bahkan ini akan bisa berurusan ke institusi keuangan lainnya, misalnya seperti bank dan yang lain-lainnya itu kira-kira seperti apa, Pak? Ya, Pak Fala, jadi saya sering temukan ternyata banyak juga yang satu keliru ya. Kalau keliru bisa direvisi. Yang agak eh, beresiko itu adalah tidak melaporkannya, gitu. Karena apa? Karena sebenarnya kan data dari Bursa Efek ini masuk ke Ditjen Pajak. Jadi pasti ketahuan punya. Kita punya investasi di mana saja pasti ketahuan punya gitu. Jadi itu eh, meternya itu adalah cepat atau lambat aja sih sebenarnya gitu. Ya, Berarti sebenarnya cepat atau lambat pasti akan ketahuan juga ya, Pak ya, kalau misalnya kita lupa lah ini untuk melaporkan pajak dari investasi kita. betul betul, Pak. Terus juga nih Pak Rudi, misalnya gini, kita kan melakukan investasi itu investasi saham ya, itu kan ada naik, ada turun, kita dengan volatility pasar yang ada, eh tapi tracking keuntungan dan transaksinya itu kan kadang nggak gampang nih Pak. Kenapa tetap kita tuh harus melaporkan pajak nih, terutama di investasi saham itu? Oke, jadi begini Pak. Eh, di SPT itu yang kita laporkan itu kalau untuk terkait saham ya ada dua Pak. Ketika Hmm. kita beli dan ketika kita jual Pak. Nah, Alright. jual itu seperti yang saya sampaikan tadi, paling gampang itu kita lihat summary saja. Summary-nya bisa didapatkan dari mana? Dari client statement yang tadi saya tunjukkan. Jadi selama setahun Hmm. kita pernah beli apa aja, ada summary-nya, itu yang kita laporkan langsung. Ya, jadi saldo per 31 Desember itu harga perolehannya berapa sih? Nah, itu yang kita laporkan. Yang kedua adalah ketika kita jual, ya, mau untung mau rugi, sebenarnya kan pajaknya sudah dibayarkan Hmm. 0,1%. Jadi kalau misalnya kita beli 2 juta, kita jual 1,5 juta, sebenarnya kan kita rugi ya. Iya betul. Tapi pajaknya juga kita bayarkan 0,1%. Karena skemanya itu
pajaknya dikenakan ketika dijual gitu. Jadi Hmm. tidak peduli kita untung atau rugi, ketika kita jual aja patokannya. Nah, yang lebih menarik lagi kan kalau rekan-rekan smart people ini menggunakan aplikasi dari sekuritas yang bisa kasih lihat potensi profit and loss-nya, ya kan? Iya, betul. Nah, itu penting tuh. Jadinya kebantu sebenarnya kita tahu kita itu rugi atau untung gitu, Pak. Baik-baik. Oke, oke. Nah, ini juga jadi ada pertanyaan dulu ya waktu mulai investasi saham ya. Untuk investor pemula nih, kira-kira hal terpenting yang perlu dipahami terkait pajak saham itu apa? Karena kan saya pribadi dulu pada saat memulai investasi saham belum tahu nih, oh ternyata saham itu ada pajaknya kayak gitu. Nah, kira-kira apa sih hal yang terpenting yang harus dipahami terkait pajak saham ini? Ya, yang pertama pajak saham ya, Pak Falah. Yang paling penting adalah kita kita tahu harga belinya kita berapa, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kita kita juga harus mencatat ketika kita jual dengan harga berapa gitu. Kenapa? Karena harga jual ini yang menentukan berapa pajak yang akan kita bayarkan gitu. Karena pajaknya itu sangat straightforward 0,1% dari harga jual ya. Dua hal itu. Hal yang terakhir adalah ingat dimasukkan ke dalam lampiran SPT 1771 dan 1772. Itu yang paling penting kalau kalau kita melakukan investasi terutama di saham ya. Hmm. Nah, betul-betul. Baik, jadi Smart People itu tadi ya, untuk yang baru mulai investasi saham, itu bisa diperhatikan dari yang dijelaskan oleh Pak Rudi. Nah, kita bisa lanjutkan lagi nanti untuk pertanyaan dari saya nih, Pak Rudi ya. Tetapi di sini kita lihat ada pertanyaan dari Smart People semua. Yang pertama itu ada dari Bapak atau Ibu Adelwin Masui MK. Kalau tahun pertama diisi, kemudian tahun kedua dilupa isi, dan tahun ketiga diisi pelaporannya, itu bagaimana ya Pak untuk yang dividen? Jujur ya, saya sampai sekarang tuh belum nemu ada yang kena denda atau ditagihkan atas dividen yang realisasi investasi dividen yang lupa dilaporkan gitu loh. Jadi misalnya dia tahun pertama lapor, tahun kedua dia lupa, tahun ketiga dia lapor. Sampai sekarang saya belum nemu. Tapi kalau sesuai aturan, karena 3 tahunnya tidak dilakukan laporan realisasi investasi secara berturut-turut, konsekuensinya adalah di kemudian hari bisa ditagihkan 10%-nya. Tapi sebenarnya ada solusi. Solusinya adalah kita bisa membuktikan Ah, kalau investasinya masih ada selama 3 tahun itu. Gitu. Makanya yang kayak tadi ya, contoh yang kayak tabungan. Saya masukkan ke dalam tabungan 1,3 gitu loh. Saldonya saya maintain di 10 juta. Artinya kan sebenarnya 1,3 saya masih ada di dalam 10 juta itu. Gitu. Biarpun saya lupa misalnya melakukan laporan realisasi investasi misalnya gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan hukum formilnya itu kita harus penuhin. Penuhinnya adalah menggunakan laporan realisasi investasi. Ya, seperti itu. I see. Berarti kurang lebih seperti itu untuk jawabannya, Bapak atau Ibu Adelwin. Terus selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Pak Evan. Izin bertanya Pak Rudi, jika melaporkan capital gain, misal nih ada saham yang profit 300%, laporannya di penghasilan yang tidak kena pajak dan ditulis capital gainnya saja kah? Terus langsung boleh ditambahkan di harta kas dan setara kas atau tabungan atau dibiarin di RDN ya Pak? Terima kasih. Atau kita summarize saja langsung capital gain di tahun tersebut jika ada rugi tinggal dikurangkan saja ya. Oke, Pak Evan, saya izin share screen yang tadi ya, Pak Fala ya. Saya mau Baik, silakan tampilkan Pak yang Rudi. di bagian ini. Oke, sebentar dulu ya. Di bagian, oke, Pak Evan, seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita itu tidak mencatat capital gain atau capital loss atas transaksi saham. Yang kita catat adalah berapa yang dijual. Ya, makanya penting untuk punya GL-nya sendiri. Jadi Pak Evan penting bikin catatan sendiri. Contoh Bapak beli 1 juta, jual 3 juta. Ya, yang kita catat di sini 3 jutanya doang, Pak. 3 juta bayar pajak 30.000. That's it. Nah, kalau misalnya untuk dibuktikan kita gainnya adalah 2 juta, Bapak perlu punya catatan sendiri.
akan lebih baik lagi kalau Bapak punya aplikasi sekuritas yang bisa menunjukkan profit and loss-nya. Ya, jadi capital gain itu nggak pernah dilaporkan. Capital gain atas penjualan saham itu tidak ada kolomnya di sini, tidak ada baris dan kolomnya di sini. Yang ada hanya berapa nilai jualnya aja. Ya, nah atas capital gain-nya, ya silakan. Kalau setelah dijual, lalu bentuknya adalah uang dalam bentuk tabungan, ya silakan dilaporkan dalam bentuk tabungan. Gitu. Yang penting bisa dijelaskan aja hasil uang itu dari mana. Pastinya kan dari penjualan saham nantinya. Gitu. Ya, Oh, ini ada lanjutannya sedikit dari Pak Evan. Bukan masuk yang penghasilan tidak kena pajak ya Pak jadinya. Jadi pembuktian jika ditanya pajak, ya aplikasi dari sekuritas untuk gain loss-nya. bukan Pak, bukan. Karena gini, sifat dari PPh final, sifat dari pajak atas penjualan saham itu di Bursa Efek sifatnya final, Pak. Hmm. Jadi tidak diperhitungkan lagi karena sifatnya final. Ya, bukan tidak kena pajak, beda. Kalau yang bukan objek pajak itu reksadana. Hmm. Ya, dia bukan objek pajak. Tapi kalau penjualan saham Hmm. itu sifatnya final pajaknya. Jadi sudah dipotong langsung dari bursa, Hmm. disetorkan pajaknya, kita udah terima bersih. Nggak perlu lapor-lapor lagi. Atas capital gain-nya, ya. Tapi atas penjualan sahamnya, kita perlu lapor. Ya memang ini ya agak agak rancu nantinya ketika kita di challenge, loh kok bisa sih hartanya nambah, tadi kan 300% ya, kok bisa sih hartanya nambah, let's say nambah 2 juta. Sumbernya dari mana? Kan saya jual saham, Pak. Saya beli sejuta, saya jual 3 juta. Mana buktinya? Ini buktinya ada di lampiran bagian A-nya. Gitu. Oke, baik. Baik, semoga menjawab pertanyaannya untuk Pak Evan. Kita lanjut untuk talking points-nya, di mana selanjutnya ini sebenarnya ada salah satu rasa penasaran ya. Karena kan untuk di saham ini kita ada saham syariah nih, Pak Rudi. Ada saham syariah, ada indeks syariah ya. Ya, Nah, kira-kira apakah ada ketentuan khusus tentang pajak bagi investor yang berinvestasi pada saham yang masuk dalam indeks syariah? indeks syariah apa ya? Oke. Sebenarnya Pak jenis saham, kalau yang saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, semuanya itu mengacu ke PPh final Pak, sama gitu. Karena kan yang kita perdagangkan adalah saham dari institusi tersebut, Hmm, gitu. Jadi ketentuannya pretty straightforward ya. Kalau kalau kita beli dan jual saham atas emiten tersebut, ya PPh-nya final gitu. alright. Selesai di PPh finalnya aja. Jadi nggak perlu pusing. Aduh, kalau syariah nanti hitungannya gimana ya? Ini gimana ya? Gitu enggak. Ya, Baik, Pak Rudi, karena memang ini salah satu pertanyaan yang dulu dipertanyakan juga oleh banyak teman-teman saya di kalangan community ya, zaman ya, dulu seperti itu terkait masalah saham syariah seperti itu. Nah, tadi kan kita ngomonginnya tentang saham nih, Pak Rudi. Ada pajak tentang saham, baik itu dividen maupun yang dari gain and profit ya, ya, sorry, gain and loss. Lalu untuk obligasi nih Pak Rudi, kupon dari bonds itu kan pajaknya sudah final ya. Tapi ya. kalau harga obligasi kita naik dan kita dapat keuntungan dari situ, itu kan tadi juga itu harus dilaporkan ya Pak Rudi ya. Betul, betul, Pak. Let's say misalnya kita beli 3 juta ya. Hmm. Ternyata premium, Pak, waktu kita jual tiga koma Hmm. lima misalnya gitu. Nah, sebenarnya waktu kita jual itu dari pihak sekuritasnya itu langsung langsung proses sih, Pak, pajaknya. Hmm. 10% juga pajaknya sama. Alright. Nah, kira-kira Pak Rudi, kalau misalnya untuk transaksi waran, nah karena kan Oke. di RAB juga ada waran nih Pak Rudi ya. Ya, Apa katanya itu belum dikenakan pajak, tapi apakah itu tetap harus dilaporkan? Dan kalau misalnya iya, gimana ya cara pelaporannya seperti itu? betul, betul, Pak. Waran kan yang kita ketahui ada dua ya, Pak ya. Waran itu yang pertama ketika emiten dia menerbitkan saham baru, dia biasanya atau waktu baru IPO, biasanya dia tambahin selipin waran tuh, biar Ya. keren ya kan. Jadi orang orang tertarik, nanti dia bisa beli lagi dengan harga sekian kayak gitu. Tapi kalau nggak dieksekusi ya udah
angus aja, ya kan, waran Hmm. yang seperti itu. Nah, kalau waran yang seperti itu sebenarnya tidak ada yang perlu dilaporkan. Tapi kalau waran Hmm. yang sengaja kita beli, jadi kan ada yang namanya waran terstruktur yang ada call dan putnya ya. Nah, itu kan warannya kita beli nih dengan harapan kita diproteksi harga sahamnya gitu. Nah, kalau misalnya waran yang model-model seperti itu, kita perlu masukkan sebagai investasi sebenarnya. Karena dia termasuk dalam instrumen derivatif, instrumen turunan gitu. Nah, ketika kita beli waran terstrukturnya itu, kita catat di harga belinya sebagai aset kita gitu. Nah, nanti kalau Oh, misalnya ya itu sebenarnya cost sih Pak. Kalau kita nggak eksekusi kan jadi cost Pak nantinya. betul, Ya, betul, betul. kayak gitu. Nah, tapi kalau nanti ketika let's say ya kita beli waran dengan kondisi saham sekarang adalah nilainya 100 rupiah. Hmm. Ya, kita berharap warannya itu nanti 150, let's say. Ya. Terus kita eksekusi, bener nih 150. Hmm. Di bursa efek pasti nyatanya kita beli saham 150 doang, Pak. Hmm. Betul, Ya betul. kan? Tapi sorry, itu jadinya lebih mahal. Itu jadinya lebih mahal, sorry. Kalau yang jadinya lebih murah aja deh biar biar lebih lebih konkret. Jadi kita untung kan. Nah, sebenarnya atas keuntungannya itu sebenarnya Pak yang kita perlu lapor Hmm. terpisah karena dia nggak akan diutak-atik oleh bursa efek. Kita perlu catat sendiri atas gainnya. Kalau kita ada gain, kita Hmm. perlu catat sendiri jadi penghasilan lain-lain, Pak. Oke. Nah, Baik, baik. ini beda memang barang-barang ini dia tidak termasuk dalam yang seperti reksadana ya, dia nggak termasuk. Dia itu instrumen sendiri yang kalau misalnya kita ada keuntungan Hmm. ya, keuntungan itu harus kita catat sebagai penghasilan lain-lain. Nah, kalau di orang pribadi ini agak sakit nih Pak pajaknya nih. Semakin besar kita dapat keuntungannya dari transaksi waran ini, semakin besar juga pajaknya. Karena dia progresif jadinya pajaknya. Oh, I see. Jadi lebih bisa masuk ke pajak progresif ya kalau seperti itu. Betul, betul Pak, betul. I see. Nah, eh, saya tarik lagi ke investasi saham untuk pajak di saham. Di mana kita tahu nih, Pak Rudi ya, di investasi saham itu kan ada beberapa transaksi khusus. Ya, Seperti misalnya buyback, ya, stock split, ya, terus juga merger merger and acquisition. yes. Kira-kira untuk yang stock split atau reverse stock split nih, ada nggak gimana sih perlakuan pajak pada transaksi stock split dan reverse stock split? Apakah sama seperti yang tadi atau ini kan karena akan ada perbedaan harga nih Pak Rudi mengenai stock split dan juga reverse stock split. Ya, sebenarnya kan Pak stock split atau reverse stock split pun dia kan secara value kan tidak berubah Pak. Hmm, Secara value in totalnya Pak. alright. Let's say kan waktu kita beli, kita contoh ya, kita beli 100 juta, kita dapat Ya. 5 lot misalnya. Ini saham saham super blue chip ya. Kita dapat 5 lot misalnya ya. 100 juta dapat 5 lot. Dia stock Hmm. split, Pak. 1 banding 2 gitu. Sahamnya jadi 100 dong, jadi 10 otomatis ya 10 lot ya. Tapi secara value ya tetap aja di 100 juta, nggak berubah value-nya, Pak, gitu. Berarti tetap ya untuk stock split dan juga atau reverse stock split itu akan sebenarnya balik lagi ke value-nya juga. Betul. Dari Pak Rudi sendiri ada pengalaman nggak di investasi saham ini ada pajak berganda? Pajak berganda itu so far ya kalau kita transaksinya di bursa dengan produk-produk yang tertentu yang kita bahas tadi Hmm. nggak ada yang berganda sih Pak. Nggak ada yang berganda sih. Oke. Paling kena broker fee terus ada PPN ya. Paling itu doang sih ya. Ada biaya-biaya layanan yang seperti itu. Tapi itu juga porsinya juga nggak terlalu banyak sih, kecil Hmm. sih. Ya. Berarti untuk so far selama investasi saham ini, terutama di bursa kita, alhamdulillah tidak ada pajak berganda ya Pak ya kalau seperti itu. Betul. Makanya kayak yang tadi saya sebutkan tadi, jual saham itu pajaknya final Pak. Baik, Final baik. artinya apa? Tidak boleh dipajakin lagi. Hmm. Gitu. Soalnya saya pun pernah berdiskusi ya dengan salah satu orang yang mengerti lah tentang pajak. Waktu itu saya bertanya tentang kira-kira ada nggak ya teknik teknik untuk tax planning dalam portofolio saham untuk menghindari pajak berganda. Makanya
saya coba tanyakan lagi ke Pak Rudi seperti itu. Nah, kira-kira nih, kita kan tidak hanya investor, investor itu uangnya macam-macam ya Mas ya. Ada investor yang uangnya besar ataupun yang uangnya baru start seperti itu. Ada yang lokal, ada yang institusi. Kira-kira kalau misalnya dari institusi sendiri nih Mas, ada nggak sih teknik-teknik yang harus diperhatikan oleh investor institusi untuk pelaporan pajaknya? Yang institusi ini penting ya, karena mereka akan melakukan pembukuan, lalu mereka harus menerbitkan laporan keuangan ya. Hmm. Nah, investasi ini kan pasti masuknya ada di dua, di neraca dan di laporan rugi laba ya. Ya. Ketika kita institusi atau PT lah, kita sebut PT ini beli saham ya, beli investasi, dia pasti akan mencatatnya sebagai apa nih? Investasi jangka pendek ya, Hmm. karena akan diperjualbelikan kembali gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, ketika mereka bertransaksi lalu dijual, balik lagi mereka akan melaporkannya sebagai other income berarti. Nah, Hmm. tapi other income-nya nanti kena final income tax, kena PPh final juga Hmm. gitu. KPI final juga. Ya, ini wajib dilaporkan. Jangan karena dianggap oh kan PPh-nya udah dipotong Hmm. dan sudah final juga ya. Nggak perlu lapor lagi. Nah, banyak yang keliru ini. Nggak dilaporkan, nanti nggak balance secara laporan keuangannya ya kan, karena kan ada terima ekstra, ada capital gain-nya kayak gitu. Nah, ini yang perlu perlu diperhatikan kalau sebagai sebuah institusi melakukan investasi di bursa dalam bentuk saham gitu. Alright, alright. Wah, ini lengkap banget ya. Tadi kita sudah membicarakan yang investor individual, bahkan sampai investor yang institusi pun juga dibahas. Nah, Pak Rudi, ini ada pertanyaan lagi nih dari Smart People. Dari Ibu Tina, di mana di sini selamat siang Pak Rudi. Kalau posisi status dananya unhold, dividen yang diterima langsung ditransfer, tapi kemungkinan dividennya itu diinvestasikan lagi, tapi posisi dananya kan sudah ditransfer. Nah, itu gimana tuh Pak? Apakah tetap harus setor pajaknya? Karena ya mungkin dana dividen tersebut akan dibelikan saham lagi. Apakah dananya harus stay di RDN biar nggak kena pajak? Seperti itu Pak Oke, Rudi. nah makanya yang tadi saya sebutkan, bentuk investasinya ini boleh berubah nggak? Boleh, boleh, boleh banget, boleh berubah ya. Tapi harus yang dalam cakupan 50-an jenis investasi itu ya, rekan-rekan Smart People dan Butina ya. Jadi contoh nih, kita waktu realisasi tahun pertama kita tulisnya sebagai tabungan. Ternyata di tahun berjalan kita belikan saham. Ya, habis itu kita jual dapat untung, kita balikan lagi ke tabungan. Berarti kan di akhir tahun posisinya masih tabungan gitu loh. Ya. Nah, tapi kalau misalnya di tahun berikutnya kita belanjakan lagi, kita jadikan saham, nah nanti realisasi investasinya ya berubah aja. Diubah menjadi investasi dalam bentuk saham yang diperjualbelikan gitu. Jadi nggak perlu ragu, Bu Tina ya, selama uangnya tidak dibelanjakan eh, untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Ya, misalnya uang hasil dividennya digunakan untuk jalan-jalan, kan habis uangnya. Nggak berbentuk lagi ya, mau dibentukin ke saham juga nggak bisa, mau dibentukin ke deposito juga udah nggak bisa gitu. Ya, yang penting uangnya masih ada, memang bentuk investasinya berbeda, itu tidak jadi masalah. Ya, Alright, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya dari Bu Tina. Sangat insightful sekali ya semua people tadi jawabannya, jawaban-jawaban yang diberikan oleh Pak Rudi. Mungkin ada satu pertanyaan lagi Pak Rudi, dan ini eh, muncul ya dari ya retail-retail juga. Nah, mengenai pajak, ini kan pajak itu kadang menjadi apa ya, menjadi against lah sometimes ya, beberapa orang against about tax seperti itu. Nah, untuk optimalisasi pajak pada transaksi saham, apakah ada skemanya, Pak Rudi? Misalnya transaksi wash shell dalam regulasi Indonesia, apakah ada seperti itu? Atau tax loss harvesting kalau tidak salah? ya. Sebenarnya uncommon sih Pak, uncommon di Indonesia. Kenapa? Karena kan SPT orang pribadi pilihannya dua Pak, antara kita bikin pembukuan Hmm? atau kita bikin pencatatan, Oh, ya I see. kan? Tapi kalau itu kan kalau yang untuk pengusaha. Tapi kalau yang ternyata retailnya ini adalah karyawan, Pak. Karyawan tidak mungkin melakukan pembukuan, Pak.
Sehingga loss on wash sale ini nggak bisa dibukukan, nggak ada posisinya untuk membukukan loss ini gitu loh. Karena saya juga banyak nemukan terkait pertanyaan-pertanyaan terkait seperti ini. Saya tanyakan statusnya apa? Statusnya karyawan. Kalau karyawan kan tidak wajib pembukuan gitu loh. Tidak bisa melakukan pembukuan sehingga tidak bisa mengurangi taxnya. Lagian kalau jadi karyawan pun sebenarnya kan pajaknya sudah beres dari perusahaan. Kita tinggal lapor sesuai Betul. bukti potong aja gitu kan. Nah, tapi beda cerita nih kalau misalnya yang bersangkutan adalah eh, orang pribadi yang melakukan usaha. Yang saya temukan juga di lapangan, rata-rata tidak mau melakukan pembukuan. Karena ruwet, Pak. Ruwetnya apa? Rekeningnya itu campur-campur. Usahanya banyak misalnya. Dia buka toko, 3 toko, rekeningnya satu. Ya, campur-campur uangnya gitu. Terus uang untuk kehidupan pribadi juga ada di dalam. Kalau dia lakukan pembukuan, berantakan pasti. Susah sekali memisahkannya gitu loh. Nah, kecuali memang dari awal memang niatnya adalah melakukan pembukuan untuk orang pribadi. Nah, kalau misalnya ada loss nih, loss ketika melakukan transaksi investasi misalnya ya, bisa tuh dicatatkan gitu, dicatat ada kerugian sehingga mengurangi pajak gitu. Wah, ini Kalau kalau retailnya orang pribadi ya Pak ya. iya betul Nah, betul. kalau retailnya institusi akan lebih mudah gitu. Kalau Hmm, institusi kan wajib pembukuan Pak. ya betul betul. Gitu. Nah, kalau wajib pembukuan bisa tuh dicatat. Kita loss nih. Oke, Gitu. oke. Baik, terima kasih banyak Pak Rudi. Kalau kita lihat di kolom chat, apakah ada pertanyaan lagi dari Smart People semua untuk ini? Oh baik, tidak ada. Oke, nggak terasa Smart People kita sudah sampai di penghujung acara. Banyak banget wawasan baru yang sudah kita dapatkan hari ini dari Pak Rudi. Semoga semua ilmu yang disampaikan bisa membantu Smart People lebih percaya diri dalam melaporkan pajak tahunan dan tentunya tetap cerdas dalam berinvestasi. Dan Smart People, saat ini ada dua promo menarik untuk pembukaan akun menggunakan RDN Maybank dan Panin. Mulai investasi di RAB Trade ID dengan membuka Maybank tabungan RDN untuk mendapatkan total cash reward hingga 700.000 dan 0% brokerage fee selama 30 hari sejak pembukaan akun. Periode programnya 16 Desember 2024 sampai dengan 31 Maret 2025. Berarti masih ada 19 hari lagi. Selain itu, program RHB dengan Panin Bank berlanjut ya, Smart People, di mana program Cash Reward RDN bagi nasabah baru yang membuka RDN rekening dana nasabah melalui RHB Sekuritas, di mana ada cash reward 50.000 tanpa setoran pertama dengan kuotanya terbatas ya, Smart People, hanya 20 orang per bulan dan juga 100.000 dengan setoran pertama minimum 1 juta, 200.000 dengan setoran pertama 5 juta. Seperti itu untuk dua promo menarik dari kami. Dan terima kasih banyak kepada Pak Rudi selaku narasumber kita yang sudah berbagi ilmu dengan sangat jelas dan insightful. Dan tentunya terima kasih juga kepada Smart People yang sudah mengikuti acara ini dengan antusias meskipun dalam kondisi berpuasa juga nih, siang-siang lagi istirahat ya Smart People. Kita foto bareng terlebih dahulu ya, Samuel. Iya, kita foto bareng dulu kali ya teman-teman Smart People ya. Buat Smart People yang bisa on cam, boleh silahkan on cam. Ya nanti fotonya bisa di-share juga. Kita tunggu 10 detik kali ya untuk Smart People on cam. Oke, aku hitung ya. Untuk slide pertama, satu, dua, tiga. Oke, untuk slide kedua, satu, dua, tiga. Untuk slide ketiga, satu, dua, tiga. Untuk slide 4, satu, dua, tiga. Terima kasih. Kembali ke Mas Falah, silahkan. Baik, terima kasih Mas Faisal dan juga terima kasih juga Pak Rudi atas kehadirannya hari ini sudah meluangkan waktunya. Semoga informasi yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi bekal untuk lebih taat dan pada kewajiban perpajakan tanpa mengurangi semangat berinvestasi. Sampai jumpa di acara berikutnya. Tetap semangat, tetap produktif, dan selamat melanjutkan aktivitas. RHB Trade Smart ID, easy, quick, smart.